Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Jumat 22 Januari 2021, yang adalah pekan biasa yang kedua. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Mari kita buka permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita renungkan dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, yaitu kisah Yesus memilih 12 orang murid untuk mengikutinya. Nampak bahwa Yesus dengan serius memilih murid-muridnya yang akan bersama-sama dengan Yesus melakukan segala perutusan dan karya-karya baik. Keseriusan itu nampak bahwa sebelum memilih murid-muridnya, Yesus naik ke atas bukit. Itu sebagai simbol dari kehadiran Bapanya untuk mencari kehendak Bapanya tentang siapakah yang layak untuk menjadi muridnya. Ternyata Yesus memilih orang-orang yang sederhana, yang juga mempunyai kelemahan dan kekurangan. Mengikuti Yesus bukan melulu mengandalkan kehebatan dan kepintaran, tetapi justru melulu mengandalkan Tuhan dalam segala karya dan perutusan. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kelemahan, bahkan ketaklayakan, murid-murid dipilih untuk bisa dibentuk dan diarahkan untuk melakukan karya-karya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun sudah dipilih oleh Yesus. Kita dipilih menjadi bagian dari hidupnya, karena seluruh hidup Yesus adalah mewartakan keselamatan, baik dalam kata dan tindakan. Maka hidup kita pun menjadi pewartaan keselamatan Tuhan. Seperti para rasul, kita pun dipilih dari segala kekurangan kita. Tetapi Tuhan Yesus percaya kepada kita bahwa kita layak menjadi rasul-rasulnya. Apakah kita sudah menjadi rasul-rasul Yesus dalam hidup dan karya kita setiap saat? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita menjadi duta Tuhan kepada dunia sekitar kita dengan aneka kemampuan dan kelemahan diri kita? Saudaraku yang terkasih, bukan kita yang memilih Tuhan menjadi guru kita, melainkan Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih kita untuk menjadi murid-muridnya, menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik. Maka kita sadari panggilan itu adalah anugerah. Maka perlu bagi kita untuk merespon panggilan Tuhan dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Mari kita selalu siap sedia untuk melayani Tuhan dan menjadi pewarta sabdanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.